Pemirsa, polisi menetapkan ibu kandung dan kekasihnya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan penelantaran bocah 4 tahun yang ditemukan warga di pinggir jalan dalam kondisi penuh luka lebam dan patah tulang. Pelaku mengaku aksi penganiayaan dilakukan lantaran korban tidak mau tidur. Usai melewati proses penyelidikan mendalam, jajaran Satreskrim Polresta Denpasar akhirnya menetapkan 2 pelaku penganiayaan dan penelantaran seorang anak 4 tahun sebagai tersangka. Kedua tersangka DN 33 tahun merupakan ibu kandung korban dan YP 39 tahun kekasihnya. Terungkap aksi penganiayaan dipicu karena korban menolak disuruh tidur. Semua tindakan keji pelaku dilakukan atas sepengetahuan ibu kandung korban. Pelaku mengancam jika sang ibu melindungi korban, maka korban akan memperoleh tindakan lebih kejam. Dari hasil visum, korban mengalami sejumlah luka memar, luka gigitan, serta patah tulang paha kanan. Polisi memastikan korban tidak mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, kedua tersangka dikenai pasal tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan penelantaran terhadap anak dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun. Korban kemudian ditelantarkan di Jalan Bedugul serta meninggalkannya di depan kios Masas, yaitu dengan keadaan luka-luka, badan lemas, dan kondisi kaki sebelah kanannya patah. Sebelumnya, warga Denpasar digemparkan dengan terlantarnya seorang anak di kawasan Jalan Sidakarya, Denpasar. Setelah ditangani tim medis RSUD Wangaya, korban dinyatakan mengalami sejumlah luka lebam dan patah tulang paha kanan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dalam kasus perundungan bocah SD yang dipaksa menyetubuhi kucing di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara keluarga korban diungsikan ke rumah aman KPAID dan mendapat pendampingan psikologis. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dalam kasus meninggalnya bocah SD yang diduga karena depresi akibat dirundung teman-temannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemeriksaan kasus ini dilakukan usai polisi menerima laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini kami masih melakukan proses penanganan bekerjasama dengan TP2A, tentunya dengan KPAID. Dalam penanganannya masih berjalan, dan untuk terkait masalah penyampaian penanganan upayanya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat. Tapi untuk penanganan di sini sudah berjalan ya? Pasti saat ini berjalan. Sementara itu, keluarga korban diungsikan ke rumah aman KPAID. Keluarga korban mendapat pendampingan psikologis dan hukum untuk mengungkap kasus ini. Sebelumnya, bocah berusia 11 tahun meninggal dunia setelah selama sepekan kondisi kesehatannya terus menurun. Korban diduga depresi akibat dirundung teman-temannya. Korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing sambil diolok-olok dan direkam. Video perundungan ini pun tersebar sehingga membuat korban murung hingga tak mau makan dan minum. Sebelumnya, korban juga kerap dipukuli saat bermain bersama teman-temannya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Kedua orang tua anak yang dirantai menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban. Setelah ditemukan adanya tindak pidana terhadap kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tuanya di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan pada Jumat malam. Polisi sudah mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana dalam hasil visum ini ditemukan luka lebam di pergelangan kaki dan tangan yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari
rantai yang diikat oleh orang tuanya dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan ini karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus ini akan merugikan lingkungan sekitar. Sehingga kedua orang tua anak berinisiatif mengurung anak ini dengan cara mengikat dengan rantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota Kompol Ivan Aditira. Selamat sore Pak Ivan. Selamat sore. Baik Pak Ivan, ini orang tua sudah ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, sejak kapan mereka ini menganiaya anaknya sendiri? Ya, dapat saya jelaskan, kedua orang tua dari korban sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka terhitung tanggal 22 Juli tahun 2022. Kedua orang tua tersebut melakukan hal yang salah ini. Pengakuannya baru seminggu, namun kami berkeyakinan ini sudah berlangsung cukup lama. Iya, Pak Ivan, jadi apa motif orang tua korban menganiaya dan juga mengikat anaknya dengan rantai, Pak? Iya, jadi setelah pemeriksaan kedua orang tua, mereka mengaku bahwa merasa malu. Bahwa anaknya ini selalu meminta-minta makan ke lingkungan sekitar tempat tinggalnya, sehingga mereka berinisiatif untuk membatasi pergerakan korban dengan cara yang mengikat. Baik, apakah memang saat ini korban hanya diikat saja seperti itu atau mungkin ada tindakan lain, tindakan kekerasan lain yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, Pak? Untuk hasil visum, faktanya adalah hanya terlihat luka memar, bekas ikatan di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Namun ketika korban kita lakukan pemeriksaan, korban juga pernah menyampaikan dipukul oleh orang tuanya, namun tidak bisa dibuktikan secara fakta hukumnya. Ya, Pak Ivan, selain diikat dengan rantai, apakah benar bahwa korban juga jarang diberi makan oleh orang tuanya? Kalau faktanya, kita lihat dari fisik korban, memang korban kekurangan gizi ya. Itu juga dari dokter ahli gizi RSUD Kota Bekasi menyampaikan bahwa memang kondisi korban pada saat masuk sangat kekurangan gizi. Artinya bisa kita analisa bahwa korban memang jarang makan. Baik, berdasarkan tadi pengakuan orang tua ini malu karena anaknya memiliki kekurangan. Tapi bagaimana dengan tanggapan dari tetangga korban, Pak? Apakah memang selama ini sering dimintai atau mungkin dinilai cukup mengganggu adanya anak ini, Pak? Kalau lingkungan, berdasarkan keterangan Pak RT setempat, tidak terasa terganggu. Ya. Apakah sebelumnya pernah ada anggota keluarga ataupun tetangga korban yang mengetahui hal ini dan mencoba untuk melepaskan ikatan anak tersebut sebelum videonya viral di media sosial kemarin, Pak? Jadi video viral itulah tetangga baru mengetahui bahwa anak tersebut diikat. Karena pada saat anak tersebut diikat di rumahnya, korban bisa lolos dari rumah dan keluar untuk mencari makanan. Nah, disitulah salah satu warga melihat kasihan dan memvideokannya lalu melaporkan ke Pak RT. Baik, lalu saat ini korban berada di mana, Pak? Dan siapa keluarga yang akan merawatnya nanti? Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi
untuk mendapatkan pemulihan, baik itu secara fisik, gizi, dan mental. Apabila dari dokter RSUD menyatakan sudah pulih korban, maka kita akan titipkan di shelter milik Kemensos RI, itu di Bulak Kapal, Kota Bekasi. Ya, kedua orang tua korban sudah jadi tersangka. Apakah saat ini sudah ditahan, Pak? Ya, jadi kedua orang tua korban, baik ayah kandung dan ibu tirinya, sudah kita tetapkan tersangka dan statusnya sekarang sudah menjadi tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Baik, terima kasih Pak Ivan Aditira atas informasinya. Kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali dimanapun itu terjadi. Terima kasih Pak Ivan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Dalam acara peringatan Hari Anak Nasional, Presiden Jokowi menyoroti kasus perundungan anak dan meminta semua pihak bertanggung jawab atas kasus yang sehingga tidak terulang kembali. Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional 2022 yang jatuh pada hari ini di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Puncak peringatan Hari Anak Nasional ini mengusung konsep Edu Eko Wisata. Jokowi yang tiba di lokasi menggunakan sepeda dari Istana Kepresidenan Bogor langsung unjuk kebolehannya dengan menampilkan sejumlah trik sulap di depan anak-anak. Mulai dari trik memunculkan bunga dalam pot kosong, gambar di dalam buku, serta memunculkan barang di dalam kantong yang kosong. Jokowi juga memberikan sebuah sepeda ke seorang anak yang turut membantu dalam aksi sulap tersebut. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Anak Nasional pada pagi hari ini, dan saya senang melihat anak-anak ceria seperti ini dengan kreativitas yang bermacam-macam, dengan menunjukkan keaktifannya. Saya kira ya itulah sebetulnya dunia anak-anak. Jangan kita terlalu memaksa-maksa anak-anak untuk sesuai dengan keinginan orang-orang dewasa, karena memang anak-anak adalah anak-anak. Dunia mereka adalah dunia anak-anak. Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas penampilan dari anak-anak yang menunjukkan kemampuannya dalam peringatan Hari Anak Nasional 2022. Di sisi lain, Jokowi juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas kasus bocah sekolah dasar di Tasikmalaya yang meninggal dunia akibat depresi usai mengalami perundungan oleh teman-temannya. Iya, ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kejadian di Tasikmalaya, dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar bullying, perundungan ke depan tidak terjadi lagi. Jokowi menekankan kejadian itu merupakan tanggung jawab bersama agar kedepannya tak terjadi perundungan lagi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan merupakan momen yang sakral. Namun terkadang momen sakral pernikahan dihiasi dengan hal yang lucu, bahkan mengharukan. Nah, seperti yang kami rangkum dalam Viral Pilihan. Resepsi pernikahan pasangan pengantin ini viral di media sosial. Pasalnya, mempelai pria dikerjai teman-temannya dengan memberikan kado seekor kambing. Agar tampak istimewa, kambing yang dijadikan kado juga didandani dengan pita, kain, dan rangkaian melati. Aksi jahil teman mempelai pria ini sukses membuat suasana meriah. Video viral ini pun panen komentar lucu dari netizen. Pernikahan dengan tema unik ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram viralrepost.id, sepasang pengantin yang mengenakan busana adat Jawa menghiasi pelaminan mereka dengan tema Doraemon, tokoh film kartun asal Jepang yang sangat digandrungi anak-anak di dunia.
Gabungan konsep tradisional dan kartun ini menjadi pemandangan unik dan menuai respon beragam dari netizen. Masih tentang pernikahan, kejadian unik di tengah pesta resepsi pernikahan ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Andreli_48, rombongan yang membawa keranda jenazah melintas di tengah acara resepsi pernikahan untuk menuju ke tempat pemakaman. Diduga hal ini terjadi karena acara resepsi pernikahan warga ini menggunakan akses jalan umum. Kejadian unik ini pun panen komentar warganet. Kondisi serupa terjadi pada resepsi pernikahan yang viral diunggah akun Instagram viral_berita. Diduga karena menggunakan akses jalan umum, resepsi pernikahan ini nyaris berantakan. Pasalnya saat resepsi tengah berlangsung, sebuah truk berukuran besar hendak melintas. Akibat kejadian ini, penyelenggara acara, sopir truk, dan petugas pengamanan dibuat pusing. Kejadian ini pun menuai komentar beragam warganet yang umumnya menganggap kejadian ini sangat lucu. Pernikahan adalah momen sakral bagi mempelai apapun kondisinya. Hal ini yang terjadi pada pasangan mempelai difabel yang melangsungkan akad nikah mereka. Mereka menggunakan bahasa isyarat selama berlangsungnya upacara akad nikah. Kondisi ini sangat mengharukan dan membuat sejumlah tamu dan keluarga mempelai menitikkan air mata. Video viral ini pun menuai pujian dari warganet yang mengapresiasi kekuatan cinta mempelai ini. Video viral ini bisa dikatakan marriage goal atau impian pernikahan. Hidup rukun bersama hingga maut memisahkan. Seperti sepasang kakek dan nenek ini yang tetap hidup rukun meski usia mereka sudah sangat lanjut. Kesetiaan dan kerjasama mereka menjalani hidup hingga kakek nenek sukses membuat respon positif netizen. Pesona Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat belum memudar, bahkan semakin memancar. Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai fenomena ini. Pantauan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Anyi Sore.